Apakah kalian tahu kalau ada hewan yang dapat merawat manusia? Dan apa pengaruhnya terhadap manusia tersebut setelah dirawat oleh hewan? Saksikan terus di Tusi Story. Welcome back to Tusi Story, di mana ada Tusi, di situ ada story. Oke guys, story yang akan aku bahas kali ini adalah mengenai kasus-kasus feral child. Apa itu feral child? Feral child adalah keadaan di mana seorang anak manusia terisolasi dari kontak manusia sedari dia muda atau dari kecil dan tidak pernah sama sekali merasakan kasih sayang manusia sampai-sampai anak tersebut tidak memiliki perilaku seperti manusia normal. Kenapa bisa seperti itu? Karena biasanya nih guys, anak-anak tersebut terisolasi dan hidupnya di hutan. Lalu dia dirawat dan diasuh oleh hewan-hewan yang ada di hutan. Nah, kalau kalian nih pernah nonton film Disney yang judulnya Tarzan, itu adalah salah satu contoh dari feral child guys. Karena Tarzan ini dari kecil udah tinggal di hutan dan diasuh sama keluarga gorila. Dan ada satu lagi film yang judulnya Jungle Book dan Mowgli dirawat sama keluarga serigala. Bahkan Mowgli juga berteman sama beruang dan macan kumbang. Nah, Mowgli ini juga adalah salah satu contoh dari feral child. Kalau dipikir-pikir emang agak bingung karena biasanya hewan yang dirawat manusia, bukan manusia yang dirawat sama hewan. Nah, daripada kita berbingung-bingung, mendingan langsung aja kita masuk ke ceritanya. Tapi sebelumnya, terus support channel aku dengan klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian semua tahu kalau aku upload video baru. And now, let the story begin. Kasus feral child yang pertama dialami oleh Oksana Malaya. Perempuan asal Ukraina ini ditinggalkan oleh orang tuanya yang kasar dan suka menyiksa anak tersebut di sebuah kandang anjing waktu Oksana ini berumur 3 tahun. Lalu dari umur 3 tahun sampai dia berumur 8 tahun, Oksana ini tumbuh dan besar bersama anjing-anjing yang sekandang sama dia guys. Lalu waktu Oksana ini ditemukan di tahun 1991, Oksana ini benar-benar dalam keadaan yang memprihatinkan. Dan Oksana ini cuma bisa gonggong sama lari-lari pakai 2 tangan dan juga 2 kaki, bener-bener kayak anjing guys. Wah, kasihan banget sih. Untungnya setelah ditemukan, Oksana ini bisa diperkenalkan lagi dengan perilaku manusia, terus dia juga diajarin cara ngomong. Dan sekarang di umurnya yang ke-30-an, Oksana udah mulai aktif berbicara seperti manusia normal, walaupun dia masih punya gangguan kognitif. Dan sekarang Oksana udah bisa mengurus sapi-sapi yang ada di dekat rumah sakit jiwa tempat dia tinggal. Wah, syukurlah kalau Oksana ini udah bisa kembali ke kehidupan manusia yang normal. Tapi ini orang tuanya sadis juga sih ninggalin dia di kandang anjing. Hidup bersama anjing 5 tahun guys. Coba menurut kalian gimana? Langsung aja komen di bawah. Kasus yang kedua adalah kasus dari Kamala dan Amala. Kalau kasus yang ini guys, 2 anak perempuan yang diurus sama keluarga serigala. Serigala guys, serigala beneran, bukan ganteng-ganteng serigala. Bukan. Kamala dan Amala ini bukan anak kembar guys, tapi satu anak perempuan berumur 8 tahun yang diberi nama Kamala dan satu lagi anak perempuan yang berumur 1,5 tahun dan diberi nama Amala. Dan katanya Kamala dan Amala ini juga bukan kakak adik kandung. Karena setelah diteliti-teliti, Kamala dan Amala ini memiliki rentang umur yang cukup jauh. Dan diprediksi Kamala dirawat sama sekawanan serigala itu lebih lama daripada Amala, yaitu 7 tahun. Jadi si Kamala ini ketemu sama serigala tuh, diurus sama serigala dari dia umur 1 tahun guys. Waktu ditemukan, Kamala dan Amala ini lagi ada di sarang serigala. Dan itu di sana banyak serigala-serigala
yang ngelindungin dia waktu 2 anak perempuan ini diselamatin sama manusia, guys. Dan akhirnya dibawa ke panti asuhan yang ada di Midnapore, India di tahun 1920 oleh seorang pendeta. Dan waktu ditemuin, guys, 2 anak ini dalam keadaan telanjang, bener-bener gak berbusana. Udah gitu mereka berperilaku persis kayak serigala, gak mau dideketin sama manusia. Sekalinya dideketin sama manusia, mereka tuh kayak nunjukin gigi sambil ngegeram gitu, kayak serigala yang ada di film-film gitu. Kalau misalkan dideketin tuh kayak gitu loh. Gak cuma itu aja, guys. Di panti asuhan ini mereka sering banget nyakar dan juga ngegigit orang-orang yang ada di panti asuhan itu. Terus pas malam-malam 2 anak ini suka banget nyari bulan. Jadi kayak mau mau melonglong gitu loh, yang kayak serigala yang Namun sayangnya 1 tahun setelah diselamatkan, Amala terkena penyakit aneh dan juga demam tinggi yang menyebabkan Amala akhirnya meninggal dunia. Sedangkan Kamala bertahan hidup lebih lama daripada Amala, walaupun dia juga meninggal dunia karena terlihat tersiksa dalam beradaptasi sebagai manusia normal. Ya kalau dipikir-pikir sedih juga sih si Kamala ini. Mungkin dia juga beradaptasinya susah, apalagi masih kecil. Dan cerita Kamala ini emang agak-agak mirip sih sama Mowgli yang dirawat sama keluarga serigala. Kok bisa ya guys, serigala sebaik itu sama manusia? Padahal kalau dilihat di film tuh, kalau manusia ketemu sama serigala, pasti manusianya dikejar-kejar sama serigala. Nah, kalau menurut kalian gimana guys tentang anak kecil yang dirawat sama serigala ini? Langsung aja komen di bawah ya. Yang ketiga adalah kasus yang dialami oleh Madina. Madina adalah anak perempuan yang berasal dari Rusia. Dan dari lahir guys, dia udah bener-bener diabaikan sama orang tuanya. Bener-bener gak diurus guys. Kayak orang tuanya cuman brojolin dia aja gitu. Abis itu ya udah aja, gak dirawat sama orang tuanya. Sama ibunya tuh ditelantarkan aja. Sampai akhirnya Madina hidup bareng sama anjing yang ada di rumahnya. Sumpah loh, ini aku sedih beneran demi apapun. Kayak oh my god, bayi ditelantarin sama ibunya, didiemin dan ditinggalin gitu aja, disuruh tumbuh bareng sama anjing guys. Madina tumbuh bersama anjing-anjingnya selama 3 tahun guys. Jadi Madina ini dari bayi tuh udah makan, minum, tidur barengan sama anjing-anjing. Bahkan waktu lagi musim dingin guys, Madina ini tidurnya bareng sama anjing-anjing tersebut. Sampai-sampai anjing-anjing ini yang melindungi Madina dari udara dingin gitu. Madina tuh ditutupin sama tubuh-tubuh dari anjing-anjing ini. Sayang banget anjingnya sama Madina, sumpah. Wah, ini bener-bener sedih sih, ngenes banget nih kehidupannya Madina ini. Jahat banget orang tuanya. Akhirnya Madina ditemukan sama pekerja sosial pada tahun 2013. Saat itu keadaannya Madina benar-benar memprihatinkan guys. Dia dalam keadaan telanjang, gak berbusana sama sekali. Terus Madina juga jalan pakai 2 kaki dan 2 tangannya selayaknya anjing. Dan ternyata guys, yang bikin mengagetkan adalah Madina ternyata masih tinggal bersama ibunya, ibu kandungnya guys. Tapi ibunya ini pecandu alkohol akut. Jadi mungkin saking sering minumnya nih ibunya, mabok aja gitu tiap hari, bener-bener gak peduliin anaknya. Bener-bener gak diurusin guys nih si Madina ini. Terus udah gitu, menurut keterangan dari pekerja sosial ini, ibunya nih bener-bener gak peduli waktu anaknya makanin tulang bareng sama anjing-anjingnya. Jadi kayak ibunya nih makan normal gitu kayak manusia biasa, sedangkan anaknya mungutin tulang-tulang anjing yang dimakan sama ibunya. Oh my god, tulang-tulang anjing, makan tulang-tulang ayam kali. Ih, emosi. Padahal kan ya dari umur bayi sampai umur 3 tahun tuh anak kecil bener-bener lagi menyerap perilaku-perilaku yang ada di sekelilingnya. Bener-bener apa yang dicontohkan adalah yang dia serap gitu. Belajar makan, minum, belajar ngomong, belajar jalan. Itu adalah hal-hal yang harus diajarkan kepada anak kecil gitu. Di umur 0-3 tahun tuh bener-bener masa dia tumbuh dan berkembang. Tapi dia tumbuh dan berkembang malah bersama anjing-anjing guys. Kasian. Nah kalau menurut kalian gimana nih cerita dari Madina ini? Langsung aja komen di bawah ya. Oke guys, lanjut ke kasus keempat yaitu John Sebunya. John Sebunya adalah seorang anak laki-laki yang berasal dari Uganda dan waktu dia berumur 4 tahun, John mengalami trauma karena ibunya ini dibunuh di depan mata kepalanya sendiri dan dibunuhnya oleh ayahnya sendiri. Siapa yang gak trauma guys melihat ibunya
dibunuh sama bapaknya sendiri. Terus karena dia kaget dan saking traumanya, Jonseibunya kabur ke dalam hutan seorang diri guys. Dan dari saat itulah dia tinggal di hutan selama lebih dari 2 tahun dan diurus oleh Vervet Monkey atau monyet Afrika. Nah, waktu dia tinggal bersama sekawanan monyet ini, Jon belajar mencari makan dan juga berlarian selayaknya monkey. Sampai dengan tahun 1991 akhirnya Jonseibunya ini ditemukan. Tapi waktu penyelamatannya Jon, dia ini kayak nggak mau dipisahin gitu dari keluarga monyetnya. Tapi ada hal yang mengagetkan guys. Keluarga monyet yang ngurusin Jonseibunya ini malah membantu penyelamatannya Jon. Jadi mungkin ya induknya atau rajanya monyet ini ngasih pengertian ke Jonseibunya kalau dia harus kembali ke kehidupan normal sebagai manusia. Mereka ini berbeda dunia. Ya pokoknya gitulah nih, keluarga monyet ini ngasih pengertian ke Jon sampai akhirnya Jonseibunya berhasil diselamatkan keluar dari hutan. Nah, sejak aksi penyelamatan itu akhirnya Jon kembali belajar berbicara selayaknya manusia. Pokoknya bener-bener belajar berperilaku kembali seperti manusia. Bahkan Jonseibunya juga belajar nyanyi guys. Sampai Jonseibunya ini ikut tur paduan suara yang namanya Pearl of Africa. Wah, yang ini hebat sih. Dan kalau menurut aku ceritanya Jonseibunya ini mirip sama Tarzan guys. Cuman kalau Tarzan kan diurus sama keluarga gorila. Nah, Jonseibunya ini diurus sama keluarga monyet biasa, monyet kecil gitu. Dan cerita yang terakhir dialami oleh Marina Chapman. Di tahun 1954, waktu Marina berusia 5 tahun, Marina diculik oleh orang-orang dari desanya. Dan setelah diculik, Marina ini dibuang ke hutan yang ada di wilayah Kolombia. Marina akhirnya tumbuh dan juga diasuh oleh sekelompok monyet kapucin selama 5 tahun sebelum akhirnya Marina ditemukan oleh seorang pemburu. Selama tinggal bersama keluarga monyet, Marina ini selalu makan makanan yang diberikan oleh monyet-monyet ini seperti berries, umbi-umbian, dan juga pisang. Terus katanya Marina selama dia tinggal bersama kawanan monyet, dia tidur di lubang-lubang yang ada di pohon. Jadi kalian bisa ngebayangin kan, lubang-lubang pohon yang suka ada di TV-TV tuh, yang suka ditidurin sama hewan-hewan. Nah, Marina tidur di situ. Bener-bener kayak monyet yang digambarin di film-film. Gak cuma itu guys, Marina pokoknya belajar semua tingkah laku monyet. Sampai-sampai dia terbiasa narikin kutu dari rambutnya kayak monyet. Abis itu dimakan lah kayak monyet gitu. Sampai akhirnya Marina nih ditemukan dan bisa hidup normal. Dan sekarang Marina punya kehidupan kayak manusia pada umumnya. Nah, kalau kalian mau tahu cerita lebih detail tentang kehidupannya Marina bersama keluarga onyeknya, bisa kalian baca di sebuah buku yang judulnya The Girl with No Name. Bukunya tuh menceritakan perjalanannya Marina selama dia tinggal dan akhirnya dibebaskan dari hutan. Dan ternyata guys, setelah dia diselamatkan oleh pemburu ini malah menjual Marina ke rumah bordil. Wah, gila deh. Cuman akhirnya Marina berhasil kabur dari rumah bordil tersebut dan dia hidup di jalanan sampai sebelum kembali ke kehidupannya seperti semula. Marina sempat menjadi babu dari mafia besar di Kolombia. Wah, pokoknya kalau emang kalian tertarik banget nonton cerita tentang Marina Chapman ini, The Girl with No Name, bisa langsung kalian baca bukunya, linknya ada di description box. Dan menurut kalian gimana cerita dari Marina Chapman ini? Langsung aja komen di bawah ya. Oke guys, itulah tadi 5 cerita tentang feral child di mana seorang anak tumbuh dan dibesarkan oleh sekawanan hewan. Bener-bener mirip yang ada di ceritanya Tarzan ataupun ceritanya Mowgli. Tapi kalau kita lihat nih, kehidupannya Tarzan sama kehidupannya Mowgli tuh terlihat seru gitu. Kayak mereka bisa berpetualang bebas di hutan. Tapi ternyata guys, kalau dilihat-lihat, kehidupan feral child sebenarnya tuh nggak seindah dan semenarik yang ada di film. Ternyata ya menyedihkan dan agak sadis gitu. Segitu dulu tuh story untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh banget langsung share aja ke teman-teman kalian. Nah, kalau kalian mau nonton video lain yang gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja diklik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Tusi pamit, you guys on the next video and bye.